Ahmad bin Umar bin Muhammad al-Mursi al-Andalusi al-Ansori yang populer dengan sebutan Abul Abbas al-Mursi berkata kepada muridnya, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Atha'illah As-Sakandari yang populer dengan sebutan Ibnu Atha'illah, bahwa Abu Abbas al-Mursi ini berkata kepada muridnya bahwa seseorang salik tidak harus meninggalkan kedudukannya. Jadi ketika dia menjadi petani, maka dia tidak harus meninggalkan kedudukannya sebagai petani. Ketika dia jadi pedagang, maka tidak meninggalkan kedudukannya sebagai pedagang. Ketika dia jadi pegawai, jadi karyawan, tidak akan meninggalkan kedudukannya sebagai pegawai atau sebagai karyawan. Artinya dia tidak harus meninggalkan makom asbabnya menuju makom tajrid, karena Allah tidak melihat bentuk atau rupa seseorang, tapi yang dilihat adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah niatan yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, dalam mendekatkan kepada Allah, dalam bersalik, itu tidak terikat dengan sebuah kedudukan ataupun jenis kelamin. Jadi laki-laki dan perempuan itu enggak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan itu semua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman Nabi ada sahabiyah atau sahabat perempuan, yaitu Asma binti Yazid, yang dikenal sangat berani. Karena keberaniannya itulah dia mengikuti perang dengan Rasulullah, tidak hanya menjadi penyuplai logistik atau tenaga medis saja, tapi dia juga maju ke medan laga. Dan itu juga dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Asma bin Yazid ini dikisahkan bisa berhasil membunuh 9 orang tentara Romawi. Ini menunjukkan keberanian beliau. Di samping Asma binti Yazid ini, ternyata ada beberapa wanita yang ikut berperang ketika Rasulullah SAW berangkat perang. Di antaranya ada Nusaibah binti Ka'ab, Rubayyi binti Mu'ad, Ummu Sulaim, Rufaidah al-Aslamiyah. Kemudian ada Sofiyah, termasuk bibinya Nabi, Sayyidah Fatimah putri Nabi, dan Asma binti Yazid. Di samping terkenal keberaniannya itu, Asma binti Yazid ini juga terkenal cerdas dan sangat kritis. Pada suatu ketika, Asma binti Yazid ini mendatangi majelis Nabi Muhammad SAW. Di saat di tengah acara itulah Asma binti Yazid mengangkat tangan dan mengungkapkan isi pikirannya yang mungkin sebagaimana yang dipikirkan kaum Hawa lainnya.
kepada Nabi Muhammad, dia protes karena merasa kaum laki-laki lebih diutamakan dalam hal beribadah daripada kaum perempuan. Mereka sholat berjamaah di masjid, berperang di jalan Allah, menyaksikan jenazah, dan mengerjakan amal lainnya yang tidak dikerjakan perempuan. Sementara perempuan hanya menjadi penunggu rumah, menjadi pelepas nafsu laki-laki, mendidik anak dan menjaga harta benda suami. Padahal bukankah Nabi Muhammad, engkau ya Rasulullah, diutus oleh Allah bukan hanya untuk laki-laki saja, melainkan juga untuk perempuan, kan? Apakah kami mendapatkan pahala yang sama dengan mereka, wahai Rasulullah? Begitu tanya Asma binti Yazid, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tanggapan Nabi pada waktu itu? Marahkah atau kecewa? Ternyata tidak. Jadi Nabi sangat kagum dengan ucapan maupun pikiran dan juga pertanyaan Asma binti Yazid tersebut. Nabi begitu memuji, dan pujian ini disampaikan kepada Asma di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat itu, pernah mendengarkah seorang perempuan bertanya tentang agamanya dengan pertanyaan yang lebih baik daripada Asma binti Yazid tersebut? Kemudian para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Asma bin Yazid, kembalilah Asma, katakan kepada wanita-wanita di belakangmu bahwa bergaul baik dengan suami, mencari ridhonya dan mengikuti petunjuknya setara pahalanya dengan semua yang kau sebutkan tadi. Begitu jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma pun menjadi bahagia usai mendengar jawaban Nabi itu. Kemudian ia meninggalkan majelis dan pulang dengan mengucapkan La ilaha illallah dengan takbir Allahu Akbar.